Jadi di antara keempat bank ini yang paling cuan adalah Chrome dan Superbank. Bagaimana dengan Next ataupun Saku? Kita bahas di video yang ini. Halo guys, balik lagi nanti sih. Jadi pada video kali ini saya ingin membandingkan keempat bank digital yang mana sih lebih cuan. Jadi saya akan simulasi coba investasi uang 500.000 ke empat bank ini. Yang pertama adalah Chrome Bank, Superbank, Next Bank, dan Saku Bank. Mana yang lebih cuan? Oke, kita masuk ke chapter pertama, yaitu Chrome Bank. For your information, untuk Chrome Bank sendiri ini ada bunga untuk tabungan aja di angka 6%. Jadi bunganya untuk Chrome Bank di angka 6%, kemudian untuk deposito di angka 8,75%. Oke, itu untuk Chrome Bank. Jadi untuk Chrome Bank sendiri ini ditransfer untuk bunganya di akhir periode yang sudah ditentukan. Misalkan di sini saya contohnya itu ditransfer per tanggal 28 setiap bulan, 28 Agustus, 28 September. Jadi kita sudah investasi untuk 500.000 pada tanggal 28 September. Dan ditransfer di tanggal 28 September itu sebesar 164. Tapi ini belum dikalkulasi oleh 500.000, ini masih diambil dari saldo sebelumnya. Itu untuk Chrome Bank. Jadi kalau kita estimasi dengan bunga 6%, nabung 500.000, maka kita dapat sekitar Rp82 per harinya. Tapi kalau dikalkulasi ditambah per bulan, maka 82 dikali 3, sekitar Rp164. Nah, itu kita mendapatkan di Chrome Bank, sama-sama 6%. Kalau deposito kita nggak bilang karena memang lebih tinggi bunganya lah, itu 8,75%. Tapi jangan khawatir, untuk deposito di Chrome Bank itu fleksibel waktunya, kita bisa tarik kapanpun, nggak ada penalti dan lain-lainnya. Oke. Tapi untuk sementara kita akan membandingkan dari bunga tabungan aja. Oke, untuk Chrome Bank kita sudah selesai, yaitu bunganya 6%. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu Superbank. Jadi di Superbank ini lebih lengkap kalau menurut saya. Superbank itu ada bunga 6%, ada depositonya, kemudian ada celengannya. Nah, ini ada deposito sebesar 7,5% dan ada celengan, sebutannya dia celengan sebesar 10%-an ya untuk celengan di Superbank ini. Ya, ini 10% per annum ya. Kita nyebutnya per annum 10%. Tapi untuk bunga biasa kita nabung itu dapatnya sekitar 6% saja. Ya. Kalau kita coba buka, nah di sini dia itu sama, dia itu ditransfernya setiap akhir bulan atau tanggal 28 ya, sama dengan Chrome Bank. Jadi Superbank itu bunganya 6%, tapi ditransfer setiap tanggal 28 per bulannya. Jadi kalau kita investasi 100.000, kita estimate dapat per bulannya sekitar Rp164, itu kalau di Superbank. Tapi kalau kita coba ke deposito di angka 75% ya lebih tinggi, apalagi yang celengan lebih tinggi pula. Oke, itu untuk Superbank. Oke, Superbank kita sudah selesai, kita pindah ke bank ketiga, yaitu Next Bank. Oke, untuk Next Bank bunganya di angka 5% ya, sama per annumnya juga. Tapi enaknya Next Bank ini itu ditransfer setiap hari ya. Kita bisa cek di Next Bank ini di angka tanggal 10, 11, 12 itu sekitar Rp59. Jadi kalau kita genapkan per bulan itu sekitar 730-an ya. 59 dikali 3 sekitar sama aja sih sebenarnya. Ya 50 ini kan 60 dikali 3 sekitar Rp180 itu per bulannya. Kalau ini 731 ini adalah bunga akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya yang total dijumlahkan. Di 5% kalau kita nabung 500.000 kita dapat Rp731 setelah akumulasi tersebut. Ini dengan bunga 5%. Tapi kalau di Next Card ini kan ditransfer setiap hari, beda dengan dua bank sebelumnya yang ditransfer setiap per bulannya. Jadi di sini kelihatan rekeningnya kita itu historinya itu rame. Tapi kalau Superbank ataupun Chrome Bank tadi itu cuma satu kali per bulan. Oke, itu untuk Next Bank. Dan yang terakhir adalah Saku Bank. Oke, untuk Saku Bank ini sangat bagus sekali ya inovasinya ya. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Hampir sama dengan Superbank. Superbank itu kan ada 3 pilihan ya, ada bunga, deposito, dan celengan. Sementara yang Saku itu ada bunga, Saku Booster, dan Saku Deposito. Bahkan ada sebutannya tabung metik loh ya di sini. Saking kreatif dan inovatifnya. Nah, oke, untuk Saku bunga ini sangat kecil sekali, yaitu 0,5%. Ini sama seperti bunga konvensional di CMB Niaga ataupun di bank yang lain ya, konvensional. Tapi kalau untuk Saku Boosternya itu di angka 10% ya. Ini Saku Boosternya di angka 10% per annum ini ya. Itu cukup gede ya, Saku Booster.
ini gampangnya itu sebutannya itu kalau kita mau transfer rekening ataupun yang lainnya itu masuknya ke dalam saku biasa, saku utama ya, saku utama yang ini. Tapi ketika kita mau booster keuangan kita ya, kita pindahkan dari saku utama ke saku booster. Pertanyaannya adalah apakah bisa langsung saku booster transfer ke yang lain? Tidak bisa. Saku booster harus dikembalikan ke saku utama baru ditransfer ke rekening yang lain. Jadi seperti itu di saku bank. Terus untuk saku deposito ya, ini lebih kepada kita beli deposito. Jadi kalau ada saku ini lagi open deposito yang pengen dipendanakan atau pengen disalurkan uangnya, dia akan ada di sini. Sebutannya sih boost deposito. Kita sudah pernah bahas di video yang ini untuk saku bank, termasuk boost deposito itu apa. Ya. Oke, demikian tentang perbandingan dari 4 bank digital. Kalau saya lebih prefer ke saku boosternya by Saku Bank sama celengannya dari Superbank karena bunganya lebih gede. Tergantung sih kalian pilih yang mana antara Krumbank, Superbank, Nextbank, dan Saku Bank. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky undur diri. Thank you and see you in the next video.